Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, dalam arti iman dan takwa yang sebenarnya, bukan iman dan takwa yang sekadarnya. Yaitu iman dan takwa yang bukan hanya sebagai gaya dan pengakuan hidup, tetapi takwa sebagai pedoman hidup di dalam kita melihat masalah, mendefinisikan masalah maupun mencari solusi atas masalah-masalah kehidupan ini. Jamaah rahimakumullah, seperti misalnya memasuki tahun 2013, para petinggi kita mensinyalkan adanya misalnya resesi ekonomi beberapa belahan bumi, juga gagal bayar hutang, juga tentang ketahanan pangan, dan kemudian juga ketimpangan ekonomi yang semakin tajam. Saya kira ini harus dengan solusi restorasi kepemimpinan ala Nabi. Tidak bisa hanya dengan pendekatan pendidikan, tak cukup hanya dengan pendekatan BLT ataupun pemihaan yang sifatnya pencitraan. Harus dengan restorasi. Restorasi itu bukan restoran. Restorasi itu pemugaran kepemimpinan versi Rasulullah dan para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah. Sehingga para pakar juga menyebut sebagai berikut ini, bahwa dengan apa yang disebut dengan Pareto kepemimpinan, nasib suatu bangsa 80% ditentukan oleh siapa? Karakter pemimpinnya. Kita mestinya belajar dari Pulau Kalimantan yang terbelah menjadi 3, padahal sumber daya alam dan manusianya kira-kira kurang lebih sama. Indonesia paling tua, paling besar wilayahnya dibanding dengan Malaysia maupun Brunei Darussalam, tetapi ternyata paling sengsara hidupnya dibanding Malaysia dan dibanding dengan Brunei Darussalam. Parameter atau variabel determinannya adalah kepemimpinan. Tak berlebihan kalau kemudian tahun 2003 Kauses dan Foster meneliti dalam 10 negara maju, mengapa mereka bisa maju dikaitkan dengan presiden pilihan rakyatnya. Ternyata rakyatnya cerdas memilih pemimpin yang berkualitas. Karakter tertinggi adalah honesty, yang bahasa Arabnya adalah sidik. Yang kedua adalah visioner, bahasa Arabnya adalah amanah. Yang ketiga kompeten, bahasa Arabnya adalah fatonah. Keempat inspiring, bahasa Arabnya adalah tabligh. Diksi istilah boleh berbeda, tetapi zaman Nabi sampai zaman kini, kalau masyarakat ingin sejahtera, makmur, maka pastikan rakyatnya cerdas memilih pemimpin yang berkualitas, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Mengapa sebuah negara gak maju-maju? Pasti rakyatnya tidak cerdas memilih pemimpin yang amanah. Ketika banyak ketangkap KPK, kemudian dipenjara, ditanya oleh wartawan, kok tidak amanah? Dengan cengengesan dia menjawab, iya, ternyata memang sulit pegang amanah, lebih mudah pegang aminah ketimbang amanah, katanya. Capek. Gak berlebihan kalau kemudian Rasulullah menegaskan, marra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati wa bilisani wa illam yastati wa biqalbi wa idza ata'aful iman. Tegas sekali.
Apabila Anda melihat kemungkaran, kezaliman, ketimpangan, ketidakberesan, maka rubahlah dengan tanganmu. Artinya kewenangan kekuasaanmu. Kalau nggak mampu baru dengan lisan, dan kalau tidak mampu dengan hati, dan itu selemah-lemah iman. Pasalnya lebih banyak lagi, jangankan kok berontak, banyak yang menari-nari berpesta di atas kezaliman dan ketimpangan itu. Saya nggak tahu ini masih ada iman atau tidak. Dengan lisan, dengan kekuasaan. Kenapa tidak dengan lisan? Tidak efektif. Ada contoh misalnya pemimpin yang berkarakter semacam ini di Surabaya. Sebutlah nama dengan kelebihan dan kekurangannya. Mohon izin, Ibu Wali Kota kita, Bu Risma, menyelesaikan kasus Doli, tempat maksiat terbesar di Asia Tenggara. Ya. Dengan kewenangan kekuasaannya setahun 2 tahun beres. Bayangkan kalau dengan lisan. Katakanlah dilaksanakan parade maulid di Komplek Doli. Diundang dai-dai nasional selama 1 bulan ceramah berturut-turut di Komplek Doli. Kira-kira Doli ini tambah sepi atau tambah ramai? Tambah ramai, jamaah datang semua dan bapak-bapak gak pulang-pulang, bulet gitu. Tambah ramai. Tetapi dengan kewenangan kekuasaan 1-2 tahun selesai. Memang beresiko. Bu Risma, ketika saya undang testimoni di It's Me, kebetulan saya ingat karena saya sebagai moderatornya, dia mengatakan sepulang dari Doli seperti disantet, sakit semua. Bukan seperti disantet, memang disantet. Sampai dia kemudian sudah pamitan dengan suami dan anak-anaknya. Ayah, anak-anak, kalau sampai saya harus mati gara-gara Doli, ikhlaskanlah. Insya Allah kita akan ketemu di surga. Oke, itu pemimpin itu. Pasang badan, toh nyowo, ya, untuk resiko menegakkan keadilan. Bukan hanya minta fasilitas penuh, tetapi nggak mau ambil risikonya. Artinya cerita ini bukan memuji, masih ada, ya, yang berani bertindak dengan tangan. Karena kaidah usul fikih memang darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, mendahulukan, ya, mencegah kemungkaran, mafasid kerusakan jauh lebih dipentingkan dan diprioritaskan ketimbang membangun istana, membangun negara, membangun prasasti, membangun tol, membangun jalan dan lain sebagainya. Harusnya dalam kaidah usul fikih didahulukan darul mafasid, mencegah keburukan dan kemungkaran itu. Di Jakarta ada gubernur yang setelah 2 minggu dilantik, ya, berani membubarkan tempat maksiat yang tidak tersentuh oleh aparat. Namanya Alexis, ya. Selesai. Padahal di demo FPI macam-macam mental, tetapi dengan kekuasaan selesai. Maksud saya, kalau ada pemimpin di Indonesia, nggak usah banyak-banyak lah, kayak Bu Risma, kayak Anies Baswedan, 500 gitu aja, selesai Indonesia ini. Saya kira selesai Indonesia ini. Tapi sayangnya kok cuma 2, kira-kira begitu. Nah, jamaah rahimakumullah, itulah Al-Quran mensiratkan bagaimana solusi atas masalah dengan pendekatan profetik atau Quran. Tak berlebihan kalau kemudian lebih 30 ayat berbicara tentang kepemimpinan. Rasulullah dan Allah mempersiapkan pemimpin dengan amat sangat serius meskipun durasinya lama. Untuk melawan kezaliman Namrud, Allah mempersiapkan Ibrahim tak kurang 90 sampai 100 tahun. Ibrahim kecil melawan ayahnya sendiri pembuat patung. Agak dewasa melawan Namrud sampai harus dibakar.
90 tahun nggak punya anak, minta anak, diberi Ismail. Tetapi kemudian bayi Ismail disuruh meninggalkan di haram bersama ibunda Siti Hajar. Ketika Mumayyiz disuruh menyembelih dan akhirnya digantikan dengan domba. Ketika melewati ujian dan lolos, baru kemudian dilantik oleh Allah. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji dengan berbagai ujian dan cobaan, lulus cum laude, baru kemudian dilantik inni ja'iluka linnasi imama. Wa Ibrahim, aku jadikan engkau pemimpin dari seluruh umat manusia. Apa jawab Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati, anak cucuku juga ya Allah. Ya, lalu janji Allah, qala la yanalu ahdid dzalimin. Oke, janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Jamaah rahimakumullah, apakah Allah gak bisa menyiapkan pemimpin 1, 2, 3 hari? Pasti bisa. Kenapa Allah menceritakan sampai 100 tahun? Itu menandakan ibrah pelajaran kepada kita. Mempersiapkan pemimpin dunia itu tidak bisa instan, tidak bisa sulapan. Untuk melawan Fir'aun, ya, yang namanya ahli oligarkinya namanya Korun, ulamanya Bal'am, teknokrasinya Haman, ya, maka Allah mempersiapkan Nabi Musa, pemimpin tak kurang 40 tahun. Dipersiapkan sungguh-sungguh. Tidak hanya Allah dalam Al-Quran, Rasulullah dalam sirah juga untuk mempersiapkan khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tak kurang 23 tahun sejak awal kenabian. Oke, untuk mempersiapkan gubernur, bupati, Rasulullah mempersiapkan 12-13 tahun semenjak hijrah ke Madinah. Padahal itu Nabi, Rasul yang maksum. Sementara kita ini bukan Rasul, bukan Nabi, bukan wali. Lalu mempersiapkan pemimpin kok 2 tahun. Bukan Nabi, bukan wali. Ya paling banter wali murid lah kira-kira begitu ya. Mempersiapkan pemimpin 2 tahun, 5 tahun. Ya, kira-kira dapat apa? Sekali lagi kisah tadi menegaskan kepada kita, melahirkan pemimpin tidak bisa instan, tidak bisa sulapan. Jamaah rahimakumullah, ini bukan berbicara bagaimana mempersiapkan 2024 yang tinggal 2 tahun lagi. Mustahil ya kita mempersiapkan pemimpin, bukan hanya presiden ya DPR, legislatornya, ya hakimnya, ya polisinya, ya gubernur yang baik dalam waktu 1-2 tahun saja. Itu gak sunnah, itu gak Qur'anik, karena contohnya cukup lama mempersiapkan pemimpin. Lalu bagaimana? Jumat khutbah ini kami mengundang para ayah untuk terpanggil mempersiapkan anak cucu pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Tugas kita berkeluarga bukan hanya tugas reproduksi, tetapi tugas regenerasi. Mohon maaf, bukan hanya gawe anak, tetapi memastikan anak-anak kita berkualitas. Seperti doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bukan anak yang membanggakan, yang ranking, kuliah perguruan tinggi ternama, kemudian menikah, punya rumah. Itu hanya qurrata a'yun. Rata-rata orang tua berhenti sampai di sini saja, tetapi lupa dan abai terhadap doa berikutnya, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan anak cucu kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau Rasulullah 23 tahun, kalau Allah mencontohkan Musa 40 tahun, Ibrahim 90 tahun, kalau kemudian kita mempersiapkan anak cucu kita, kalau anak lewat, cucu kita ya, yang masih SD, atau anak kita yang masih SD, kira-kira 30-40 tahun mendatang, harusnya menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sepantasnya kita khawatir melihat bukan lagi kualitas pemimpin, tetapi moral, adab anak-anak kita pasca pandemi, pasca krisis kemarin itu betul-betul uraan, betul-betul ugal-ugalan, betul-betul ada gejala lost generation.
Panjenengan pirsa viral anak Sidoarjo SMP atau SMA ketika ditangkap polisi nggak pakai helm, gitu. Ya, malah polisi ini dipisuhi, diludahi. Ya Allah, adab apa ini? Saya ceramah di daerah Ponorogo, Ngawi, Pacitan, Trenggalek. Beberapa sekolah tidak janjian minta judul yang sama. Bagaimana membentengi perilaku buruk anak dari pengaruh IT. Bahkan sebuah sekolah ngeyel minta tema LGBT. 400 wali murid ngomong LGBT. Saya ngeyel, Ustazah, apa emang ada LGBT di Blitar? Dia bilang gejalanya sudah ada, Ustaz. Ya Allah, Blitar kabupaten gitu loh. Udah mulai seperti itu. Daerah Magetan Takra, anak-anak SMK liar luar biasa. Saya pernah ceramah 44.500 direktur dan manajer di Jatim Expo bisa menguasai SMK di desa itu 400 orang. Saya nggak bisa menguasai. Rawame, ditunggu guru nih, ada yang diam, tak lirik tidur ternyata. Ya Allah, betul-betul nggak ada tawadhu, nggak ada adab, nggak ada akhlak sama sekali. Ketika ada lost generation, maka Ibnul Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud mengatakan, kalau terjadi apa-apa pada anak, ya, nakal seperti ini, maka yang paling bertanggung jawab adalah ayah, bukan ibu, bukan guru. Kenapa? Dalam Islam seorang anak dinasabkan kepada ayah, fulan bin ayah, fulanah binti ayah. Itu bukan gratisan. Itu menunjukkan kepada siapa Allah kelak meminta pertanggungjawaban baik buruknya anak itu kepada ayah, bukan yang lain. Tanggung jawab itu satu. Boleh berbagi peran dengan ibu, ma titip anak ya, aku tak golek duit. Boleh, boleh. Berbagi peran, tetapi tanggung jawab nggak bisa dialihkan. Nek ono opo-opo nih ayah ditanya oleh Allah. Ayah ibu repot, dititipkan anaknya ke pesantren, ke guru, boleh bayar mahal, boleh. Berbagi peran, tetapi tanggung jawab tetap pada ayah. Maksudnya, nek ono opo-opo nih ayah yang akan ditanya oleh Allah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Ayah. Itulah pengertian tanggung jawab. Masih ingat kasus di Kanjuruan? Wafat ratusan supporter Arema. Yang dipecat siapa? Kapolres, Kapolda. Padahal dia tidak ada di lapangan. Kalau nggak ada opo-opone aman. Tetapi kalau ada apa-apanya di tempat itu, komandan bertanggung jawab. Pecat. Keluarga juga begitu. Kalau anak aman, aman. Nek ono opo-opone, ayah tanggung jawab. Ayah dipecat. Itu Al-Quran. Ya, banyak kajian tentang itu lain waktu insya Allah saya sampaikan pada kesempatan kali yang lain. Mudah-mudahan kita terpanggil para ayah untuk melahirkan tidak hanya generasi yang pintar secara intelektual, tetapi kokoh secara spiritual. Tidak hanya qurrata a'yun, pastikan anak cucu kita berkualitas leader. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aku lu qouli hadza fastaghfiru li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Tatanan dunia ini semakin timpang. Sebelah utara kaya, selatan miskin dan tertindas. Ketimpangan-ketimpangan semakin menganga. Itu karena manusia juga timpang,
terbelah, terpolarisasi menjadi dua ekstrim atau dua ekstremitas. Yang menurut Tun Naqib Al-Atas, intelektual muslim dari Malaysia, dia mengatakan the most dangerous creature in the world, makhluk paling berbahaya di dunia adalah mereka sadar sebagai khalifah pemimpin, but at the same time, pada saat yang sama forget this is an Abdullah. Dia lupa sebagai hamba Allah. Contohnya ya koruptor-koruptor itu. Di sisi yang lain, itu ekstrem yang lain, makhluk paling berbahaya. Di ekstrem yang lain adalah the most useless creature in the world. Ini umat Islam kebanyakan. Makhluk paling konyol dan useless, tidak berguna di dunia adalah that he is an abd of Allah. Dia sadar sebagai hamba Allah, at the same time forget that he is khalifatullah. Dia sadar sebagai hamba Allah, tetapi pada saat yang sama dia lupa sebagai khalifah Allah. Yang masjid, ya Jumatan, ya sedekah, ya tahajud, ya duha, ya puasa, ya haji, tetapi sekedar itu. Dia lupa perannya, tugasnya sebagai khalifatullah yang harus merebut kepemimpinan untuk rahmatal lil alamin. Kalau dunia diisi dengan manusia yang konyol, tidak berguna, dan satunya manusia, makhluk yang paling berbahaya, inilah jadinya, inilah hasilnya. Mudah-mudahan ini menyadarkan kepada kita untuk kembali mengemban tugas kekhalifahan, bukan hanya tugas sebagai hamba Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.